Oke. Oke, lagi. Jadi sekarang kita lanjut buat eh, email ya. Ngulang lagi. Jadi sekarang kita bakal coba pakai email ya. Jadi kalau teman-teman biasanya registrasi di suatu aplikasi website gitu. Terus ada tuh biasanya registrasi lalu dia akan mengirimkan sebuah email. Terus teman-teman tinggal klik linknya lalu akun pun aktif gitu. Tapi di sini kita nggak bahas soal verifikasinya, tapi kita yang bahas adalah soal pengiriman email. Jadi nanti kita bakal coba di Laravel gimana sih cara bikin email, lalu ngirim email di Laravel. Oke? Jadi di sini saya udah install Laravelnya, Laravel 9 di sini masih kosongan juga, masih diplastikin juga, jadi tinggal di wrapping aja. Terus di sini saya ada domain, saya pakai myforensic.com. Ini pakai domain Nesia ya. Jadi ini klien emailnya udah ada juga saya buat bisa disetting. Kalau nggak punya mungkin bisa pakai Mailgun ya atau beberapa email provider yang lain ya. Memang masih gratis ya. Biasanya dia ada limitasinya gitu. Eh, Setahu saya pakai Google itu udah nggak bisa karena dia ningkatin security-nya supaya nggak bisa tuh pakai username dan password hanya untuk login gitu. Maksud saya login hanya menggunakan username dan password gitu. Oke. Jadi di sini kita coba pergi ke Visual Studio Code. Gimana sih cara bikin email ya? Nah, gampang aja ya. Bentar, INV-nya kita setting dulu ya. INV-nya di sini ada yang namanya mail underscore mailer ya. Kita ubah hostname-nya dulu. Kita samain dengan yang ada di sini. Coba kita lihat. Nah ini ya, outgoing-nya kita pakai ini, kita copy, kita paste di sini. Lalu portnya pakai yang apa? Portnya pakai 587 nih, kalau yang non SSL. Sekarang kita pakai yang non SSL dulu aja. Lalu username-nya di sini. Mana ya username-nya? Oh ini username-nya. Oke, ini saya info@myforensic.com ya. Terus passwordnya apa? Passwordnya tadi saya udah generate di sini. Nah, ini passwordnya. Oke, taruh di sini. Lalu ini adalah from email address. Ini bisa berubah ya, bisa beda juga dengan myforensic.com, bebas aja. Cuman memang beberapa mail client itu ngeblok kalau beda antara ini pengirim dan ininya berbeda, dia akan ngeblok. Makanya saya samain aja ya. Lalu from name-nya ini aplikasinya kita pakai apa ya namanya? Celeran ya. Oke, Celeran aja ya. Celeran Dev gitu. Oke, sip. Ini adalah koneksinya ya. Apa nih? Settingan koneksi untuk emailnya. Udah kita konfigurasi ya. Oke, sekarang kita coba bikin emailnya dulu. Jadi di sini caranya adalah tinggal kita coba call artisan, PHP artisan, make mail. Namanya adalah misalnya welcome developer gitu. Oke. Nah, dapat. Sekarang kita buka. Di sini dia akan bikin satu folder yang di dalam app lalu mail welcome developer. Nah, di sini eh ada yang namanya constructor, ada juga envelope dan content dan terakhir ada attachment. Nah, ini yang kita coba fokusin adalah di bagian get the message content definition maksud saya. Jadi di sini ini adalah seperti kalau teman-teman menggunakan view ya. Ini kan view ya ditanyanya. Ini akan dibuat di sini di dalam resource. Jadi kita buat aja di sini satu folder, misalnya namanya adalah mail gitu. Lalu di sini ada welcome ya, welcome dev gitu. .blade.php. Tinggal kita bikin aja di sini HTML gitu. Nah, gini. Terus di sini saya bikin misalnya selamat email atau gini ya. Selamat, Anda berhasil jadi developer. Oh, oke ya. Lalu di sini tinggal kita, aduh, tinggal kita ubah aja di sini. Ubah ya di sini di kontennya kita ubah jadi mail. Nah ini di sini ya.
Kita ubah jadi welcome dev. Harus pakai ya, welcome. Welcome dev. Nah, di sini. Oke, sip, mantap. Di bawah kita biarin aja. Habis itu ngapain? Habis itu tinggal kita call aja welcome developernya. Dari mana? Coba kita bikin satu controller dulu. Di sini ya di app ya kita bikin controller misalnya namanya apa ya? Kita aja. PHP artisan make controller namanya adalah web atau developer welcome controller gitu ya, biar pakai info aja. Oke, generate. Kita buka app http lalu controller di sini. Ada yang namanya developer welcome controller. Tinggal kita apain? Tinggal coba kita pakai satu preset namanya mail ya. Jadi kalau teman-teman scroll ke atas ini adalah preset ya, preset dari support mail. Lalu apa? Lalu tuh ke siapa ngirimnya? Saya pengen ngirim ke email namanya selrentek@gmail.com. Lalu apa yang kita kirim? Yang kita kirim adalah tadi ya yang ada di sini. Instansinya yang ada di dalam mailnya welcome developer. Ya tinggal kita bikin new gitu. New. Setuju. New welcome developer. Oke. Sorry ya. Ini di luar tanggung jawab saya. Di sini terus tinggal kita coba ini aja. Lalu tinggal return misalnya oke gitu. Oke, sip. Lalu di sini ada yang namanya roots-nya. Kita coba buat satu roots-nya. Lalu bentar, ini apa ya? Oh, ini bekas tadi saya testing ya. Dihapus dulu aja. Anggap gak ada. Di sini saya coba buat lagi di sini ada root gitu. Lalu get misalnya developer gitu. Mail atau apa ya bagusnya post aja ya. Post tapi nggak ngirim apa-apa gimana menurut kamu? Ini aja. Ini pakai T dong. Post mail ya. Atau gini aja. Terus kita pengen sendnya ke developer welcome controller class. Ingat ya, karena kita pakai invoke, jadi nggak perlu tuh pakai yang namanya method ya. Nah, di sini juga langsung diimport karena saya pakai Visual Studio Code dengan ekstensi Laravel-nya. Sip. Sekarang kita coba running aja PHP artisan serve gitu misalnya. Udah, tinggal saya coba buka lewat Postman ya. Nah, ini saya coba pakai tadi apa postnya? Mail ya. Methodnya adalah method post. Let's coba set. 3, 2, 1. Oke, katanya udah oke. Sekarang saya coba buka mail saya apakah emang udah kekirim atau enggak ya? Hmm, kirim enggak ya? Nah, kekirim ya. Jadi di sini seller dev ini tadi yang ada di sini ya, yang ada di .env. Nah, ini mana ya? Oh, ini seller dev. Lalu ada juga yang namanya welcome developer ya. Welcome developer ini yang mana? Yang ada di sini. Di dalam Nah, ini welcome developer yang ada di sini, subjek ya, dia sebagai subjek. Lalu juga ada yang namanya infonya from siapa, yang ini. Lalu di sini adalah HTML-nya yang ada di dalam mana? Yang ada di dalam hmm, sini ya. Nah, ini welcome developer. Tapi teman-teman tadi sadar nggak sih? Lama ya. Jadi kalau misalnya user kalau bisa jangan nungguin emailnya berhasil dikirim, jangan. Kita mendingan pakai queue namanya. Jadi di sini kita coba di env kita ganti dulu ya queue-nya supaya jangan pakai sync, pakai apa ya? Pakai database aja. Jadi database kayak gini. Berarti karena kita pakai database, terpaksa kita harus ngubah juga koneksi database kita. Saya pakai Postgre, PGSQL, lalu portnya saya pakai 5432, databasenya belajar Laravel. Laravel. Username-nya, apa ya username-nya? Postgres, lalu Postgres. Oke, sip, mantap. Habis itu, kita perlu ngasih tahu ke Laravel bahwa kita
pengen bikin job nih. Nah, makanya kita perlu migrasinya. PHP Artisan itu teman-teman bisa lihat di sini. Ada satu komen, yaitu yang namanya, nah ini. Yang namanya, terus scroll ke atas lagi. Bentar. Bukan dong, bukan di situ. Nah, ini nih. Yang namanya table. Nah, Qtable. Jadi tinggal tinggal pakai yang ini ya. Jadi tulisan itu jelas di sini ada create a migration for the Q job table database table. Nggak tahu artinya apa. Tinggal kita copy aja di sini, tinggal kita jalanin ya di sini. PHP Artisan copy aja di sini lalu enter. Nah, jadi kalau kita lihat di database migration ada satu migration namanya adalah jobs. Oke. Tinggal kita PHP Artisan migrate. Kenapa saya harus pakai Fresh? Karena kadang saya pakai database yang sama, terus project yang sebelumnya saya coba tiban ya, supaya nggak tumpang tindih lah gitu. Oke, sip, mantap. Sekarang udah bisa. Sekarang coba kita apain lagi? Sekarang kita coba jalanin yang tadi saya bilang gitu. Nah, saya gimana tuh Bang? Saya bilang. Jadi caranya adalah tinggal di sini di dalam welcome developer-nya kita pakai implement namanya adalah ini show QQ Q ya di sini. Nah, gitu. Jadi sebetulnya Laravel tuh udah nge-import buat kita, cuman tinggal kita implementasi aja di sini. Oke. Nah, di sini tinggal kita send, udah ya, nggak perlu perubahan. Sekarang kita coba lagi buka di sini. Kita jalanin lagi ya artisannya. PHP artisan serve. Nah, oke. Tinggal kita coba lagi call di sini, send gitu. Bentar, kok masih lama ya? Harusnya nggak selama ini sih. Nah, ini. Berarti belum queue ya harusnya nih. Kita coba lagi di sini lihat. Harusnya sudah queue sih. Kita lihat apakah email kekirim. Nah, emailnya nggak kekirim ya harusnya. Coba kita lihat lagi. Nah, emailnya nggak kekirim. Kenapa nggak kekirim? Karena kalau kita lihat di job di sini, nah dia baru di dalam database ya, belum di execute. Cara execute-nya gimana? Execute-nya adalah tinggal kita call satu ini ya, artisan comment di Laravel yaitu tar, PHP artisan queue work. Kita suruh kerja queue-nya nih. Nah, dia baru ngerunning mail welcome developer-nya. Nah, done ya. Jadi sekarang harusnya emailnya udah masuk ke sini lagi. Kita tungguin lagi, biasanya agak lama dia ya. Nah, muncul lagi ya welcome developer-nya. Oke, sip, mantap. Jadi tinggal kayak gitu aja kalau emailnya mau langsung pakai Q atau teman-teman juga bisa di sini sebetulnya pakai langsung yang namanya send Q atau Q ya, Q. Nah, langsung kayak gini bisa juga. Tapi lebih bagus ini pakai ini aja ya supaya nggak ribet-ribet di sana. Oke, sip, mantap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana Bang caranya supaya ini bisa kita isi ya. Data misalnya di sini saya pengen ada namanya, misalnya namanya Selren gitu. Jadi nanti adanya tulisannya welcome Selren gitu. Sebagai apa? Sebagai posisinya adalah Java developer. Kayak gitu. Jadi di sini saya pengen bikin konstruktor di sini. Nah, konstruktor apa? Yaitu pertama saya pengen pakai nama lalu ada position Tion gitu. Nah, tinggal tambahin aja di sini. Publik ya, publik namanya lalu ada publik juga positionnya apa. Tinggal kita masukin ke sini nama gitu. Nama lalu ada juga position. Salah. Kita copy aja di sini. Taruh di sini. Lalu di sini gini gini. Gini ya. Terus kontennya di sini nggak perlu ya, nggak perlu kita bypass bypassan, tinggal kita pakai di konten kita.
Caranya gimana? Caranya ya sama kayak Blade ya, Laravel Blade. Nah, tinggal kita pakai gini aja. View-nya, mailnya, welcome, kita tinggal tambahin. Misalnya, selamat, Anda berhasil jadi developer. Oh, lalu gini. Ah, Hai, itu misalnya nama, posisi Anda, posisi gini. Gini ya. Oke, sip, mantap. Sekarang coba saya kirim ya, kirim emailnya nih. Coba kita lihat lagi di sini apakah di execute di sini. Nah, harusnya ke execute. Nah, oke ya, ke execute harusnya. Kita sekarang lihat lagi di Gmail kita apakah sudah masuk lagi yang ketiga. Nah, oke kita lihat. Bentar. Sepertinya belum ini ya, belum reload ya. Oh ya, belum reload nih kayaknya. Coba kita stop dulu aja ininya di sini. Juga kita stop dulu. Sepertinya queue-nya kita masih membaca yang lama nih. Nah, kita coba send lagi di sini. Kita lihat lagi di sini apakah queue-nya udah jalan. Nah, queue-nya udah jalan. Harusnya dia ada di bawah sini minimal ada kata hi-nya ya. Tapi tadi kita lihat belum ada tuh kata hi-nya. Harusnya udah ada gitu. Kata-kata hi. Kalaupun ternyata namanya tuh nggak kerender. Nah, dapat ya. Selamat Anda berhasil jadi developer. Oh, I shall rent posisi Anda Java developer. Oke ya. Jadi sekarang udah bisa tuh di sini. Sama aja kayak Blade ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai array itu boleh juga. Nah, tinggal kita sesuaikan aja kayak kita penggunaan Blade. Tapi di sini nggak perlu kita bypass nama ya, tinggal kita pakai aja di sini public ya di sini. Nah, ini property public. Lalu kita taruh dari konstruktornya atau mungkin kalau ada dependency injection ya di luar aja ya dilakukannya ya, jangan di sini. Itu aja kayaknya untuk email ya. Thank you semuanya.